Perkenalkan, nama saya Rita Nur Febiani. Halo, perkenalkan, nama saya Halo, perkenalkan, nama saya Galang Ardiagana. Halo, nama saya Muhammad Rizal Syaputra. Halo, perkenalkan, nama saya Eka Syastuti. Pada pagi yang cerah, terdapat dua orang yang sedang berhadapan dengan sebuah papan di latar dengan posisi duduk. Lalu muncullah satu orang lagi menghampiri dua orang tersebut. Dia menyapa sapanya. Dua orang tadi berdiri untuk membalas sapaan dari orang itu. Sebut saja mereka Rita, Melisa, dan Eka. Halo. Kalian lagi ngapain? Kita lagi bermain permainan. Permainan apa? Dakon. Melisa terlihat bingung saat Rita memberitahu mereka sedang apa. Karena dari tadi Melisa hanya fokus dengan pemikirannya sendiri. Dia tidak memperhatikan sekitarnya. Loh, kamu nggak tahu? Bukan cuma dia yang nggak tahu, aku juga. Kamu mau aku kasih tahu? Tiba-tiba datang lagi dua orang dari area yang sama dengan Eka. Mereka adalah Galang dan Riza. Kamu aja kali, aku udah tahu. Kalau kamu udah tahu, yuk bantu aku jelasin ke mereka. Riza mau membantu Rita menjelaskan permainan dakon. Dan akhirnya mereka menjelaskan pada Melisa, Eka, dan Galang. Asal-usulnya tidak ada yang tahu bagaimana asal-usul dakon ini. Ada beberapa versi, tapi di sini aku akan menceritakan salah satu versinya. Dakon masuk ke keraton sejak kejayaan Majapahit yang disebarkan oleh pedagang-pedagang Arab ke Asia. Di Majapahit, dakon masuk saat dalam pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Karena ada satu cerita yang menyebutkan bahwa Ratu Kencana Wungu mempunyai kesukaan bermain dakon. Saat itu golongan istana bermain dakon menggunakan papan dakon yang terukir mewah. Sementara di kalangan jelata dimainkan dengan mengkorek lubang di dalam tanah dan menggunakan biji-bijian sebagai kecik. Lalu untuk cara bermainnya, mula-mula pemain duduk saling menghadapi papan dakon. Kemudian lubang-lubang kecil diisi dengan kecik sebanyak 5 atau 7 butir sesuai dengan jumlah lubang. Jika 5 lubang, maka masing-masing diisi 5 butir. Jika 7 lubang, maka masing-masing diisi 7 butir kecik pula. Untuk memulai permainan, diawali dengan menentukan pemain yang pertama yang bisa dilakukan dengan cara suit. Yang menang maka akan menjalankan pertama. Untuk memulai permainan, pemain yang sedang mendapatkan giliran mengambil 6 buah kecik dari satu lubang di antara 6 lubang yang menjadi haknya. Kemudian ia harus memasukkan kecik yang genggamnya satu persatu ke dalam 12 lubang dan satu lumbung miliknya searah jarum jam, kecuali lubang-lumbung milik lawan mainnya. Jika kecik terakhir berhenti di lumbung miliknya, maka ia mempunyai kesempatan untuk melanjutkan permainan. Sementara jika kecik terakhir berhenti di lubang yang berisi kencim, maka pemain tersebut dapat mengambil semua kecik yang ada di lubang terakhir dan terus melanjutkan permainan. Jika kecik terakhir berhenti di lubang yang kosong, maka dia mati. Dengan demikian, lawan pun mendapat giliran bermain. Dalam permainan dakon terdapat beberapa istilah juga, yaitu ada andok. Misalnya bila kecik terakhir jatuh di sawah yang kosong, baik di sawah sendiri maupun sawah lawan, maka permainan harus berhenti sementara sampai lawan juga mengalami andok. Jika andok di sawah sendiri, maka bisa bedel dan bila jatuh di sawah lawan bisa mikul. Ada bedel artinya bila andok di sawah sendiri dan lurus di depannya tempat sawah lawan yang terdapat kecik, maka bisa diambil dan dimasukkan ke lumbung. Lalu ada ngacang, yaitu sawah yang isinya kurang dari 7. Saat sawah berisi 5 dan harus dijalankan maka disebut ngacang 5. Ada juga bero, sawah yang kosong lama sekali. Lalu buk, jumlah akhir kedua pemain sama. Dan yang terakhir kobongan. Jika sudah tidak
dapat bermain lagi karena sawahnya tidak memiliki kecik lagi atau kalah. Permainan dakon juga menjadi katalis profil pelajar Pancasila loh, yaitu pada dimensi 1. Beriman pertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalang kritis dan mandiri. Rita dan Riza selesai menyelesaikan penjelasannya pada Melisa, Eka, dan Galang. Wah, permainan dakon seru juga ya. Iya, benar kata kamu, aku setuju. Permainan tradisional sangat menyenangkan. Iya, benar kata Melisa dan Galang, aku setuju. Makanya kalian jangan meremehkan permainan tradisional. Iya. Tapi permainan dakon ini punya filosofi atau pesan enggak? Jelas punya dong, yaitu pada jumlah lubang kecil ada 7 yang menandakan jumlah hari pada setiap minggunya. Lalu ketika menjalankan biji demi bijinya, ternyata terkandung bahwa kita dituntut untuk terus beraktivitas di setiap harinya, supaya kita berbagi atau sedekah terhadap lingkungan kita, atau bersedekah juga terhadap lawan atau musuh. Selain itu juga mengajarkan kita untuk menabung pada lubang besar. Wah, ternyata sebanyak itu filosofinya. Mari kita semua mencintai dan lestarikan Permainan tradisional dari negeri ini agar tidak hilang. Mereka pun bermain permainan dakon bersama dengan senang dan bergantian agar mereka semua bisa merasakan bagaimana rasanya bermain dakon.